Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita pelajari pada kesempatan yang pertama betapa pentingnya birrul walidain dan betapa agungnya sikap para ulama, sikap para sahabat dalam mereka berbakti kepada orang tua. Pembahasan yang terakhir pada pertemuan yang pertama adalah bagaimana kewajiban kita kepada kedua orang tua kita meskipun mereka adalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada mereka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini turun tentang sahabat yang sangat terkenal. Siapakah dia? Bukunya cuma satu, jadi tidak bisa untuk memberikan atau diberikan kepada semuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada kisah yang lain, yaitu kisah tentang seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita, di mana beliau memiliki seorang ibu yang musyrikah. Ibu yang musyrikah. Ibu yang masih musyrik. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya nama musyrikah bagus ya. Ada sebagian orang menamakan anaknya dengan musyrikah. Bangga itu. Sampai besar, ya, namanya ternyata musyrikah. Setelah kenal ngaji, ini pentingnya bahasa Arab, Pak. Setelah ngaji dan tahu bahasa Arab, lah kok ternyata musyrikah. Datang pula seorang ke pondok kita dulu, ketika tempat saya ngajar dahulu, Pondok Jamilur Rahman, namanya mujrimin. Ya, ini orang-orang yang suka berbuat dosa artinya. Mujrimin. Bagus itu, Masya Allah. Mungkin seakan-akan itu ya, sejajar dengan, mohon maaf ya, mungkin Paimin, ya kan, Sugimin, ya kan, ada ya. Ya itu, Paimin itu artinya orang yang mendapatkan keuntungan, kan gitu. Ini kan Paimin. Sugimin itu orang yang sugih, dan seterusnya. Tapi ternyata makna dari mujrimin adalah orang-orang yang jahat. Maka hati-hati dalam memberikan nama pada anak kita. Itu salah satu kewajiban orang tua dalam memberikan nama. Jangan sampai diberi nama Udi-Udi seperti yang kemarin ya disampaikan orang yang datang kepada Umar Ibnul Khattab. Namanya Ju'al. Kumbang pengangkat kotoran. Itu Ju'al. Nah, dari sahabiah yang bernama Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Beliau mengatakan, qadimat alayya ummi. Suatu saat ibuku berkunjung ke rumahku. Wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dia masih musyrikah saat itu. Masih dalam kondisi musyrik. Dia berkunjung ke rumahku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada sahabiah punya masalah, bukan diselesaikan sendiri karena keterbatasan ilmunya, maka dia langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang alim kalau kalian tidak mengetahui. Ini kewajiban seseorang. Kalau seorang itu bisa belajar tahu ilmu, bisa. Tapi terkadang orang itu mentok, sudah belajar tapi ternyata juga mentok, belum ketemu jawabannya. Maka bertanya. Ya. Maka kita banyak sekali permasalahan-permasalahan di luar atau di kehidupan kita ini, ya kan? Yang mungkin kita tidak tahu pemecahannya. Bahkan terkadang permasalahan yang sangat apa? Sangat sepele kelihatannya. Tapi tidak tahu cara memecahkannya, ya. Maka hendaklah bertanya, jangan ngarang-ngarang. Berkata Asma, ibuku datang, dia masih musyrikah, saya bingung ini gimana. Saya datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tanya kepada dia, inna ummi, saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qadimat wa hiya raghibatun. Sesungguhnya datang kepadaku wahai Rasulullah ibuku, dan dia raghibatun, dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dariku. Dia datang kepadaku menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dariku, yakni harta, tinggal di rumah itu dan yang lain-lain. Afa asilu ummi, ya Rasulullah, boleh enggak saya menyambung hubungan dengan ibuku? Nah, ini dia. Sahabat tahu bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni. Mereka siap apabila dikatakan tinggalkan, akan tinggalkan. Apabila dikatakan jangan nyambung, jangan nyambung. Bahkan terjadi kenyataan para sahabat, mereka sebagian berhadap-hadapan dengan keluarga mereka sendiri. Di medan perang, hampir saja berbunuh-bunuhan. Siap membunuh anaknya sendiri, siap membunuh bapaknya sendiri. Di medan perang. Karena keluarga mereka itu masih dalam agama kemusyrikan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang keimanannya benar kepada Allah dan hari akhir, kok mereka itu cinta-cintaan kepada orang yang memusuhi agama Allah. Tidak ada kompromi. Mereka tahu. Makanya Asma binti Abi Bakar bertanya, saya boleh enggak nyambung dengan ibu saya ini? Afasilu ummi? Qal na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sambung dia. Sili ummak, sambung. Berbuat baiklah kamu kepada dia. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyarankan Asma binti Abi Bakar untuk menyambung hubungan dengan ibunya. Maka tidak ada alasan bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ibu saya itu akhlaknya buruk sekali. Masih muslim atau enggak? Masih. Sambung. Ibunya Asma binti Abi Bakar musyrikah. Itu seburuk-buruk akhlak. Seburuk-buruk akhlak itu adalah syirik. Tapi ternyata Rasulullah SAW tetap menyambungnya. Pertanyaan, sudah ngantuk atau belum? Yang jawab belum kan yang belum ngantuk. Yang ngantuk nggak bisa jawab. Bisanya cuma mantuk. Kenapa mantuk? Mantuk tahu ya? Kenapa mengangguk?
karena ya kalau ngantuk kan gitu ya kan. Ya, sebentar lagi insya Allah selesai kok. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kedudukan bapak bagi seorang anak? Bagaimana kedudukan bapak bagi seorang anak? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali malan wa waladan." Sesungguhnya saya ini memiliki harta dan juga memiliki anak-anak. Wa inna abi, dan sesungguhnya bapakku, yurid. Apa artinya yurid? Ingin. Yurid an yajtaha mali. Dia ingin mengambil hartaku. Bapakku datang ya Rasulullah. Dia pingin hartaku. Padahal aku kan punya anak, punya tanggungan. Ya, bagaimana ini? Saya larang ataukah bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qal anta wa maluka li abik." Anta wa maluka li abik. Siapa yang bisa menerjemahkan? Orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab sudah. Ini bukan berarti orang yang bisa berbahasa Arab tidak memiliki kemuliaan. Tidak. Justru orang yang bisa bahasa Arab itu sangat mulia. Dan dimuliakan. Silakan. Bahasa Arab nggak bisa? Bahasa Arabnya sajadah apa? Nah, kan bisa. Baik, silakan. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Gak bisa kamu melarang bapakmu. Anta wa mahluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi bapakmu mau ngambil silahkan. Kata para ulama, selama tidak memadoroti. Jadi ketika tiba-tiba datang bapak masuk buka lemari Anda, jangan dikatakan maling, jangan. Biarkan. Kenapa? Bapak minta nomor PIN, gimana ini Ustaz? Ya kan? Bikin 2 rekening. Bikin 2 rekening. Rekening satu rekeningnya Bapak, rekening yang satu ini ngajari nggak bener ini kan? Ya kan? Anta wa maluka li abik. Anda dan harta Anda adalah untuk milik Bapak Anda. Subhanallah. Tinggal 1 buku, Pak. Fiqhul Waqi'. Ini 1 buku yang butuh pemahaman sedikit, akan tapi tidak apa-apa, cocok kelihatannya untuk Anda. Silakan. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa seorang bapak yang membunuh anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman qisas. Jangan seneng dulu, Pak. Kalau gitu tidak boleh seperti itu. Dosa besar tetap membunuh anak. Tapi sebagian ulama mengatakan la yuqtalul walid biwaladihi. Seorang tua tidak dihukum mati karena membunuh anaknya. Loh, dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ini salah satunya. Anta wa maluka li abik. Jiwa kita ini dan harta kita adalah milik bapak kita. Lu kalau begitu hukum waris nggak berlaku, Ustaz. Berlaku kalau itu. Ya, kalau itu berlaku. Ketika seorang anak meninggal, maka bapaknya akan mewarisi. Demikian juga anak-anak dia. Ini lain halnya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Besarnya hak seorang ayah kepada anaknya. Saya yakin sebagian Anda sudah ngantuk. Ya Bu ya, ibu-ibu ngantuk.
Ya, tidak atau ya? Enggak. Bu, bagaimana kedudukan ibu kepada anaknya? Allah Ustaz. Baik. Ibu, bisakah seorang anak membalas kebaikan orang tuanya? Bisa. Tapi tidak akan bisa menyamai. Apa dalilnya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu." Tolong terjemahkan yang bisa bahasa Arab sekarang. Yang bisa bahasa Arab tadi yang ngacung mana ini? La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Siapa yang bisa terjemahkan? Ayo, tadi bahasa Arab mana ini? Hadiahnya ini. Seorang anak tidak akan bisa membalas, tidak akan bisa menyamai kebaikan bapaknya, orang tuanya, kecuali apabila dia mendapatkan bapaknya dalam kondisi menjadi budak belian. Kemudian dia beli dan dibebaskan. Ada sekarang bapak kita yang jadi budak? Alhamdulillah tidak ada. Kalau begitu apakah Anda bisa membalas kebaikan dia? Tapi Ustaz, bapak saya belum pernah memberikan nafkah sedikit pun kepada ibu saya. Sejak nikah itu pengakuan ibu saya dan itu pengakuan bapak saya. Dia ngaku sendiri, Ustaz. Masa saya itu masih harus balas jasa kepada dia? Mas, hidungnya Anda sama dengan hidung bapak Anda? Iya. Berarti Anda anak dia? Iya juga. Anda merasa berjasa? Atau siapakah yang menyebabkan Anda setelah Allah dengan adanya Anda di dunia? Siapa dia? Yang melahirkan ibu. Ibu bisa melahirkan begitu saja sendiri? Tidak. Atas jasa siapa? Bapak. Tapi ibu saya yang baik, Ustadz, kepada saya. Dia memberi nafkah, dia yang menyusui, dia yang mengandung, dia membesarkan. Anda bersyukur kepada ibu Anda? Iya, ibu saya wanita yang solihah. Itu pilihan bapakmu. Berterima kasihlah kepada bapak. Begitu pula sebaliknya. Jadi nggak ada ya kawan, namanya bapak nggak punya kebaikan, itu nggak ada. Ada sisi kebaikannya, cuma kalau dia kafir nggak dapat apa-apa. Kalau dia muslim dapat kebaikannya. Subhanallah. Saya ingin tanya sekarang. Waktu sudah habis? Masih panjang? Tamu loh. Sampai jam 2. Oh, badatur dilanjutkan. Alhamdulillah. Berarti harus disediakan hadiah yang lebih banyak. Ini tolong satu lagi tuh. Nah, ini sudah dibuka tapi nggak apa-apa, belum diminum. Taib ikhwan, luar biasa. Pertanyaannya nanti kalau begitu. Karena waktu masih panjang, hadiah masih tersisa. Alhamdulillah. Ini berarti seorang tidak akan mungkin, bahwasanya seorang itu akan bisa menyamai jasa seorang kepada orang tuanya. Naam. Suatu saat Abdullah ibn Umar, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari
dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, qal haddatsana Adam, beliau meriwayatkan dari Adam, qal haddatsana Syu'bah, dan beliau meriwayatkan dari Syu'bah, qal haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qal sami'tu abi yuhaddits, aku mendengar bapakku menyampaikan sebuah cerita, yakni Abu Burdah bercerita, annahu syahida ibna Umar, annahu syahida ibna Amr wa rajulun yamaniyun. Suatu saat dia melihat Abdullah ibn Amr dan seorang laki-laki dari Yaman yatufu bil baiti. Laki-laki tadi tawaf di sekeliling Ka'bah. Hamala ummahu. Ternyata laki-laki tadi menggendong ibunya. Wara'a dhahrihi. Gendong di belakang punggungnya. Yaqul, dan dia berkata sambil tawaf, sambil menggendong ibunya yang sudah tua, dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudallal. Aku adalah onta bagi ibuku. Ya. Tsumaqal. Kemudian orang ini berkata kepada Abdullah ibn Amr atau Abdullah ibn Umar sini mungkin ya, wallahu taala alam. Nah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Kemudian orang tadi sambil menggendong ibunya mengatakan, ibu-ibu ini kedudukan seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya. Ya ibna Umar, wahai ibnu Umar, atarani jazaituha. Apakah menurutmu wahai ibnu Umar, aku ini sudah bisa membalas, menyamai kebaikan ibuku? Saya tawaf, saya gendong ibu saya ini sudah bisa menyamai kebaikan dia? Qal, berkata ibnu Umar, la, tidak. Wala bizafratin wahidah. Meskipun hanya sekedar rintihan, satu rintihan ketika ibu Anda sedang kontraksi. Orang wanita hamil, kalau kandungannya sudah 9 bulan 10 hari, sudah hampir melahirkan, terasa perutnya apa? Sakit sekali, iya kan Bu? Iya Bu? Iya memang sakit bapak-bapak. Saya soalnya pernah, mendengar cerita dari seorang ibu. Ini motong-motong seperti ini Pak, ya kan? Pernah mendengar cerita dari seorang ibu. Katanya kalau hampir melahirkan itu, satu kaki di dunia, satu kaki sudah melayang ke akhirat. Betul Bu? Betul. Tapi ada juga ibu-ibu yang mengeluh kepada suaminya, Pak sakit sekali Pak, ya Allah, sudahlah nggak usah mengeluh gitu, kalau mati juga masuk surga insya Allah. Ya orang yang meninggal karena nifas kan syahid, ya kan? Syahid. Maka kata Ibnu Umar, tidak sekalipun Anda membalas kebaikan ibu, meskipun hanya sekedar satu rintihan yang dia hembuskan tatkala dia hampir mengeluarkan anaknya. Subhanallah. Betapa besar jasanya ibu. Ibu saya jelek, Pak. Bapak saya yang baik. Siapa yang memilih bapak? Kan gitu. Ya jadi subhanallah, pokoknya kita yakini bahwasanya kedua orang tua kita banyak sekali memiliki kebaikan bagi kita. Nah, taib, kita juga akan bahas insyaallah taala selanjutnya fadl birril walidain, keutamaan birrul walidain. Apa keutamaan birrul walidain?
Di antara keutamaan birrul walidain adalah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Pertanyaan bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Tunjuk jari dulu. Siapa yang siap menjawab? Yang tidak bisa bahasa Arab. Tunjuk jari dulu. Siapa ini? Masya Allah. Siap menjawab? Masya Allah. Siap menjawab? As-salatu ala waqtiha. Siapa yang membisiki adik? Imam Syafi'i ya. Salat tepat pada waktunya, adik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Ya. Siapa namanya? Ibrahim, kelas 2? Kelas 2, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadikan Anda menjadi orang yang ahlul ilm. Berbakti kepada bapak dan ibu. Amin. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, ulama, dan berbakti kepada bapak dan ibunya. As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Ini yang pertama. Qultu summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Giliran Muhammad sekarang. Siap? Yang kedua adalah birrul walidain. Itu lagi tanya sama Imam Syafi'i. Enggak apa-apa. Birrul walidain. Diartikan. Masya Allah ta'ala Syekh Muhammad, Syekh Abdullah, na'am. Masya Allah Abdullah, barakallahu fiik, ja'alakallahu minas salihin al-ulama al-barin biwalidika. Na'am, barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian yang ketiga. Enggak ada. Gimana? Bentar, ada. Mau ketinggalan. Ini pensil, ini sayang kalau ini. Baik. Khair insyaallah. Yang ketiga, kata Abdullah ibn Mas'ud, dia mengatakan, "Summa ayyun al-jihadu fi sabilillah." Subhanallah. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling utama. Yang pertama apa? Sholat tepat pada waktunya, yakni tidak keluar waktu dan tidak sholat sebelum waktunya. Sholat duhur jam 11. Belum bayangan itu geser ke arah barat atau timur? Barat atau timur? Belum bayangan itu geser ke arah timur. Karena matahari harus condong ke arah barat. Masih ada? Masya Allah. Iya ini. Ini punya. Wah, na'am. Rahasia. Ya. Kemudian sholat subuh belum terbit fajar shadiq.
Salat Isya sudah masuk waktu subuh. Ini namanya salat laisa ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Yang kedua, ikhwan, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Hubungan kita dengan Allah, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian kita berhubungan dengan orang tua. Dan yang ketiga, al-jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Kalah urutannya sama birrul walidain. Ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain ya adalah satu perkara yang sangat luar biasa agungnya. Walaupun dalam kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang lebih afdal, apa perkara yang paling afdal, beliau terkadang menyebutkan perkara-perkara yang lain dengan urutan yang berbeda. Bagaimana ini? Kalau Anda dapatkan nanti, yang ini jihad, kemudian yang ini apa? Birrul walidain, kemudian dan yang lain-lain, ya? Maka ketahuilah artinya adalah di antara perkara-perkara yang utama. Itu di antara maknanya. Itu adalah keutamaan birrul walidain. Apa yang menunjukkan? Pertanyaan selanjutnya. Bahwasanya birrul walidain lebih utama dibandingkan jihad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasai dan yang lainnya. Dari Abil Abbas, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau menceritakan, Ja'a rajulun, yang tidak bisa bahasa Arab. Ja'a rajulun. Siapa yang tidak bisa bahasa Arab? Ya, silakan, Pak. Aduh, Bapak lagi. Enggak apa-apa lah, Pak. Telah datang seseorang. Air putih, Pak. Mau diambil enggak, Pak? Oh, tidak. Kalau ini, Pak? Diambil enggak, Pak? Yang ini diambil? Tidak, Masya Allah. Telah datang seseorang ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa bahasa Arab, tolong bantu saya. Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tolong bantu. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dinuhu fil jihad. Yasta'dinuhu fil jihad. Bapak, coba tolong diterjemahkan, Pak. Yang pakai baju batik kayak saya. Yasta'dinuhu fil jihad. Yasta'din fil jihad. Minta izin. Masya Allah, Pak. Kali ini hadiahnya yang ini, Pak. Masya Allah. Ya, monggo silakan, Pak. Tidak. Oh, Masya Allah, Pak RW. Pak RW bisa bahasa Arab. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Mudah-mudahan sering ketemu kita nanti dengan teman-teman dan yang lainnya, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Maka orang tadi minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun ummuk? Ahayyun walidak?" Afan? Ahayyun walidak? Adakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka orang tadi mengatakan, "Na'am wahai Rasulullah, masih hidup wahai Rasulullah." Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Fa fihima fajahid. Maka berjihadlah untuk memenuhi hak kedua orang tuamu. Mau jihad diarahkan untuk apa? Berbakti kepada orang tua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarahkan kepada perkara yang lebih utama atau perkara yang lebih tidak utama? Perkara yang utama. Saya ingin minta kepada seseorang untuk mengulangi hadis yang barusan. Siapa yang bisa? Ibu-ibu ada yang bisa? Ibu tidak? Mau dapat hadiah nggak, Bu? Tidak bisa tapi pingin dapat hadiah. Masya Allah. Naam, ya, telah datang kepada Rasulullah SAW seseorang minta izin untuk berjihad. Ya, ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kamu masih punya 2 orang tua? Masih ya Rasulullah. Sudah, sekarang kamu pulanglah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya birrul walidain lebih unggul dibandingkan al-jihad. Tentu saja ini adalah ketika jihad itu adalah fardu kifayah. Apabila jihad itu fardu ain, ini adalah apabila jihad itu fardu kifayah. Jangan dipotong ya, nanti nggak tahu jawabannya. Fardu kifayah. Apabila jihad itu adalah fardu ain, maka tidak perlu lagi seorang itu untuk minta izin kepada ibu dan bapaknya. Nah, selanjutnya sudah adzan ya? Sudah adzan? Belum. Di antara keutamaan birrul walidain adalah diampunkannya dosa dan bahwasanya birrul walidain bisa menebus kesalahan dosa besar. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun." Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang. Kemudian beliau mengatakan atau dia mengatakan orang tadi, "Inni adznabtu dzamban 'aziman." Saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Fahal min taubatin? Apakah saya masih bisa bertaubat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal laka min ummin?" Kamu masih punya ibu atau tidak? Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Hal laka min walidain?" atau "Hal laka walidan?" Apakah kamu masih memiliki 2 orang tua? Maka orang tadi mengatakan, "La, saya sudah tidak punya wahai Rasulullah." Qal, "Fahal laka min khalatin?" Fahal laka min khalatin? Apakah kamu masih memiliki bibi, bude, saudara ibu, bibi atau bude? Qala na'am, ya saya masih punya wahai Rasulullah. Qala fabarrahuma, fabarraha, ya, faburraha, maka berbaktilah kamu kepada bibi kamu. Ada orang melakukan dosa besar, pingin taubat. Maka salah satu cara bertaubatnya adalah dengan beramal soleh berupa berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua sudah tidak ada, maka diarahkan menjadi kepada apa? Bibinya. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Bahwasanya kebaikan itu akan menghapus dosa. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ahmad dalam musnadnya. Naam. Kemudian di antara perkara yang akan kita pelajari adalah bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah perkara yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Ya. Perkara yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pertanyaan, siapakah nama asli dari sahabat Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Betul Ustaz Abu Dar? Naam. Milih Ustaz Syekh. Menika napa menika? Napa kekalihipun? Monggo, jazakallah khaira. Ya, silakan. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh." Hina. Sungguh hina. Qila, dikatakan dan ditanyakan kepada Rasulullah, "Man ya Rasulullah? Siapa orang yang terhina itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka walidayhi indal kibari." Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tua, au ahadahuma, atau salah satunya yang dia dapatkan, thumma lam yadkhulil jannah, kemudian kok ternyata dia tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu, kalau kita berbuat baik kepada dia, akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ingat perkataannya siapa tadi? Iyas bin Mu'awiyah. Siapa yang bisa mengulangi cerita dan kata-kata dia? Iyas bin Mu'awiyah yang menangis ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian dikatakan kepada dia, "Mayubkik, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Apa kata Iyas bin Mu'awiyah? "Dulu saya memiliki 2 pintu surga. Sekarang tinggal 1 karena yang 1 sudah ditutup." Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu nanti pulang pengajian menuju ke 2 pintu surga tersebut, ya. Anda sayang, Anda kasihi, Anda beri kata-kata yang lembut, Anda beri snack yang Anda dapatkan tadi, ya. Sudah habis Ustaz, ya kan? Belilah duren, ya kan? Kolesterol Ustaz. Nah, alasannya ada aja kalau untuk orang tua ini. Masya Allah, ya kan? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, karena sebentar lagi akan ada adzan duhur, akan segera masuk waktu duhur sekitar 8 atau 9 menit. Barangkali yang untuk persiapan wudu. Oleh karena itu waktu saya kembalikan kepada akhuna Pak Kiai Abu Syaimah, wallahu taala a'lamu bissawab, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau memang nanti ada kelanjutan maka ya kita lanjutkan, tapi sebetulnya sudah cukup. Sudah cukup. Tanya jawab. Kelihatannya enggak ada yang perlu ditanyakan ya. Nanti nunggu kedatangan Ustadz Firanda saja kalau tanya jawab insyaallah. 6 bulan lagi insyaallah. Mungkin begitu. Kenapa? Oh, sampai jam 1 sambil nunggu makan. Oh, jadi sambil nunggu makan karena makanan belum masak mungkin? Belum matang gitu ya? Ya, khair. Nanti kita tukar pendapat, ini ngobrol apa yang bisa kita sampaikan. Adapun materi saya cukupkan sampai di sini. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan menjadikan kedua orang tua kita adalah sebab masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha